Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Muslimin dan mukminin yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsiri bil Ma'sur, buah karya dari Imam Jalaluddin Sayyuti, beliau mengutip sebuah riwayat yang bersumber dari sahabat mulia Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat yang ke-8 dari surah At-Takatsur. Itu ada sebuah riwayat yang sangat indah untuk kita renungkan bersama. Suatu ketika kota Madinah sedang panas, tidak banyak orang yang keluar rumah, terutama selesai waktu zuhur. Dan tiba-tiba kemudian Abu Bakar As-Siddiq berangkat dari rumahnya bergegas menuju ke masjid. Sampai di masjid, beliau sudah menemukan sahabatnya Umar bin Khattab sudah duluan di masjid. Lalu kemudian bertanya, "Assalamualaikum ya Umar, apa yang membuat kamu berada di masjid pada waktu seperti ini?" Umar kemudian menjawab, "Saya lapar dan saya tidak punya makanan di rumah." Mendapat jawaban ini, Abu Bakar kemudian berkata, "Demi Allah, saya pun lapar dan saya juga tidak punya makanan di rumah." Tak lama kemudian, Nabi Muhammad SAW datang dan terkejut juga. Kemudian dia bertanya, "Sahabatku, kenapa kalian berdua ada di dalam masjid pada saat seperti ini?" Mereka menjawab, "Kami lapar ya Rasul, dan kami juga tidak punya makanan di rumah." Mendapat jawaban ini, Rasulullah kemudian berkata, "Demi Allah yang membangkitkanku dengan hak, saya juga lapar dan saya juga tidak punya makanan di rumah." Rupanya tiga orang mulia ini sama-sama lapar, sama-sama ke masjid, dan sama-sama ingin mencari makanan. Tak lama kemudian, Rasulullah mengajak dua orang sahabatnya ini pergi ke rumah sahabat Ansor yang sangat terkenal dermawan, namanya adalah Abu Ayyub Al-Ansori. Lalu kemudian dia sampai di sana disambut oleh istrinya, dan Abu Ayyub belum ada di rumah. Dan ketika Abu Ayyub pulang dari bepergian, dia bahagia, sangat senang mendapatkan tamu istimewa Rasul dan dua orang sahabatnya. Dan dia lebih bahagia ketika dia tahu Rasulullah datang dalam keadaan lapar. Lalu dia cepat-cepat naik ke atas di pohon di depan rumahnya ada pohon kurma, diambil satu tandan dan dihidangkan di hadapan Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang makan beberapa kurma, maka Abu Ayyub pergi ke belakang rumahnya untuk menyembelih satu kibas atau kambing, lalu dia masak dalam bentuk kari gulai, dan setelah selesai dihidangkan di hadapan Rasulullah bersama dengan beberapa potong roti. Tapi sebelum makan, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Ayyub Al-Ansori, "Fatimah anakku senang sekali makan ini, tapi dia sudah lama tidak makannya. Tolong antarkan dulu sebagian ke rumahnya." Maka Abu Ayyub pergi ke rumah Fatimah membawakan daging kambing, dan kemudian kembali mereka makan. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Abu Ayyub makan dengan sangat lahapnya karena memang sebelumnya didahului oleh rasa lapar yang sangat oleh mereka. Nah, ketika selesai makan, Rasulullah terdiam, dan sahabat tahu kalau Rasul terdiam pasti memikirkan sesuatu dan akan menyampaikan pesan yang sangat berharga. Dan itu benar, Rasul diam, menunduk ke lantai sambil mengumpulkan sisa-sisa biji kurma, daging kambing. Lalu terlihat di ujung matanya ada air yang menetes. Dan tak lama kemudian Rasulullah berkata, "Sahabatku, daging kambing yang barusan masuk dalam mulut kita, buah kurma yang barusan lewat masuk ke dalam perut kita, semuanya ini akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Summa latus'aluna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian pada hari itu kamu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Mukminin yang berbahagia, Ibnu Abbas menutup riwayatnya sampai di sini. Lalu apa hikmahnya bagi kita? Saya secara pribadi ketika pertama kali membaca riwayat ini tertegun dan merasa malu. Bagaimana tidak, baginda Rasulullah yang dijamin masuk surga, tidak punya dosa, dan apapun nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah dia pastikan bisa menjawabnya pada hari kiamat. Tapi ketika dia ingat bahwa yang dia makan, yang dia minum akan diminta pertanggungjawabannya, dia meneteskan air mata. Tanda dia begitu takut nanti menghadapi hari itu. Bagaimana dengan kita? Kita kan tidak ada satu orang pun yang bisa dijamin masuk surga. Dan kita tidak bisa menjamin bagaimana nanti kita akan bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, yang kita miliki kenikmatan ini di muka bumi ini. Harusnya
kita lebih wajar untuk menangis dibanding Rasulullah, karena nasib kita yang belum jelas nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi melalui riwayat ini mengajarkan, selesai makan jangan hanya berlalu, selesai makan pikirkan bagaimana nanti makanan yang masuk dalam perut kita, minuman yang masuk ke dalam perut kita itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Bahkan bukan hanya makanan yang masuk ke dalam mulut kita ini, tapi makanan yang pernah kita kasih kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada siapapun, apalagi ayah ibu kita. Apabila itu haram, bagaimana nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lapar tidak punya makanan itu jauh lebih bagus ketimbang makan tapi haram, karena pertanggungjawabannya nanti akan sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sering makan enak dibanding Rasulullah barangkali? Seharusnya ini juga menjadi renungan kita. Jangan sampai nanti yang kita makan, yang kita minum itu akan bermasalah pada hari kiamat nanti. Summa latus'alunna yauma izin anin naim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.